warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul judi wal ghufran. Alhamdulillah, ungkapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai Islam yang rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah Islami, yaitu tentang penakluk dunia. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Teman-teman, ada yang sudah tahu kisah tersebut? Yuk dengerin ceritaku. Imam Syafi'i dilahirkan di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ayahnya meninggal saat ia berusia 2 tahun. Setelah ayahnya wafat, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya dari Palestina menuju Mekah. Saat beliau masih kecil, ibunya selalu mengantarkan Imam Syafi'i mencari ilmu untuk belajar Al-Quran, tajwid, menulis di Masjidil Haram. Pada suatu hari, Imam Syafi'i tidak mau berangkat belajar seperti biasanya. Kenapa ya teman-teman? Ibunya pun bertanya, "Mengapa kau tidak berangkat belajar seperti biasanya, Nak?" Imam Syafi'i pun menjawab, "Aku malu, Bu. Teman-temanku memberi upah kepada guru, tapi aku tidak." Ibunya pun menjawab, "Ibu memang tidak mampu membiayaimu, Nak, tapi kamu masih bisa belajar dan mendengarkan gurumu dari halaman masjid." Tak berpikir lama, Imam Syafi'i pun menyetujuinya. Saat ia mendengar pelajaran baru dari gurunya, ia selalu menghafalkan dengan sungguh-sungguh. Ibu Imam Syafi'i tentu tidak bisa berdiam diri saja. Beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecerdasan kepada Imam Syafi'i. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah dapat menghafal Al-Quran. Subhanallah. Sebagai pengingat dalam semangat belajarnya, Imam Syafi'i menuliskan kata-kata di dinding rumahnya. Kata-kata tersebut berbunyi, "Malam yadiq murrata alumi sa'atan, tajarra'adul lil jahli tuli hayati." Barang siapa tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus menahan perihnya kebodohan. Dari kisah Imam Syafi'i di atas, kita dapat memetik suatu hikmah. Dalam kisah ini, kesederhanaan bukanlah penghalang. Semangat dalam menuntut ilmu dan mohon restu orang tua agar senantiasa sehingga dapat dimudahkan dalam mencari ilmu. Sekian kisah Islami yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.